Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usolli wa nusallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ma'arif rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam hari ini masih kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bersama-sama tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, untuk saling mengingatkan di antara kita tentang kebenaran dan kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan yang benar itu benar dan memberikan kita kesabaran untuk menjalankan kebenaran tersebut, dan juga Allah berkenan untuk menunjukkan yang batil itu batil dan memberikan kita kesabaran untuk meninggalkannya. Salawat salam semoga tetap senantiasa tercurahkan untuk panutan kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah SAW, bersama keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jemaah ma'arif rahimani rahimakumullah jami'ah, kita berada di pekan yang ketiga. Seperti biasanya, pekan ketiga adalah pembacaan sirah nabawiyah. Di pertemuan sebelumnya kita sampai pada pembahasan tentang bai'at Aqabah yang kedua. Pada pembahasan bai'at Aqabah yang kedua kemarin sampai kepada poin-poin isi bai'at Aqabah yang kedua, atau yang disebut dengan bai'ah al-Aqabah al-Kubra, yang besar, ya, karena diikuti dengan peserta yang lebih banyak, sekitar 70-an penduduk Madinah yang ikut membaiat dalam baiat kubra ini, atau 75 ya, 73 dari kalangan laki-laki dan 2 orang dari kalangan wanita, di mana 2 wanita tersebut bernama Nasibah binti Ka'ab dan kabilah dari kabilah Mazin, dan Asma binti Amr. Ya, 2 wanita inilah yang ikut dalam bai'ah yang kedua ini. Apa isi dari bai'ah yang kedua ini, bai'ah kubra ini?
Isinya adalah yang pertama, untuk mendengarkan dan taat kepada baginda Rasulullah SAW, baik dalam kondisi menyenangkan, kondisi pas semangat, ataupun kondisi yang kurang menyenangkan. Siap untuk taat, tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah SAW dalam segala keadaan, dalam kondisi yang lapang ataupun kondisi sempit, tetap harus siap untuk taat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Dan tentu ini juga menjadi kewajiban kita sebagai umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tetap taat mengikuti sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan. Sebab terkadang manusia kalau dalam kondisi susah, sempit, baru ingat, ya kan? Tapi dalam kondisi senang, lapang, kadang-kadang lupa dengan tuntunan atau syariat Rasulullah Muhammad SAW. Maka bayat yang pertama ini agar penduduk Madinah siap taat, sam'an wa ta'atan pada baginda Rasulullah SAW dalam keadaan atau semua keadaan. Poin yang kedua, untuk berinfak di dalam masa sulit maupun mudah. Ya, Masya Allah. Ya. Yang kedua, siap untuk bersedekah, berinfak. Ya, ini juga dalam keadaan, dalam setiap keadaan. Dan ini juga termasuk di antara sifat orang bertakwa, ya, yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah mereka orang-orang yang berinfak, bersedekah dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ya. Poin yang kedua, Rasulullah SAW juga meminta nanti penduduk Madinah siap untuk mensupport dakwah dengan hartanya, ya, dengan sebagian rezeki mereka dalam kondisi tadi itu lapang, sempit, siap. Ya. Kenapa demikian? Kok kayaknya memaksa gitu ya. Kalau dalam kondisi lapang mungkin agak logis lah, pas rezekinya banyak, ya toh? Pas usahanya lagi naik daun, mungkin agak logis, ya, untuk kemudian mengeluarkan sebagian rezekinya. Tapi kalau dalam kondisi sempit, usahanya agak sepi, ya tentu itu menjadi harus ada dorongan yang kuat, harus sedikit memaksa untuk mengeluarkan sebagian rezekinya. Nah, ini kayak seolah-olah kayaknya maksa. Masa dalam kondisi sempit harus tetap mengeluarkan,
sedekah, infak. Ya, akan tetapi ya agak apa istilahnya, dibalik perintah bersedekah atau berinfak dalam kondisi sempit, ya sebenarnya itu bukan memudaratkan kaum muslimin atau dalam konteks ini penduduk Madinah atau kaum muslim secara umumnya, tidak. Tapi sebenarnya bersedekah itu adalah salah satu sarana orang justru Allah akan berikan kecukupan. Ya. Jadi ada hikmah di balik bersedekah, berinfak dalam kondisi sempit. Maka dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala berikan dorongan, berikan motivasi. Jangan khawatir kalian takut miskin dengan bersedekah, enggak ada. Bahkan Allah sendiri menjanjikan akan menggantikan sedekah infak yang kalian keluarkan. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu Quran. Apa yang kalian keluarkan, kalian sedekahkan, fa huwa yukhlifu. Maka Allah akan menggantikannya. Jangan khawatir, jangan cemas ya, dengan kefakiran, miskin ketika kalian bersedekah. Justru itu bisikan atau apa istilahnya ya, cara Jawa niki meden-medeni gitu. Justru itu bisikan-bisikan syaitan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i. Ya. Syaitanlah yang kemudian menakut-nakuti kalian akan kefakiran dan kemiskinan. Dibisikkan oleh syaitan, nanti kalau kamu keluarkan hartamu untuk di jalan Allah, nanti kamu akan kekurangan, nanti kamu akan jadi miskin. Ya, itu syaitan yang menakut-nakuti seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk menggantikan apa yang mereka sedekahkan. Jadi itu rahasianya, hikmahnya. Sehingga tidak ada unsur paksaan, tidak. Itu justru kemaslahatannya akan kembali orang yang bersedekah. Dalam kondisi yang tidak lapang, dalam kondisi sempit, ya tentu menyesuaikan keadaannya. Tidak kemudian harus banyak, tidak. Ya, kembali kepada kemampuannya. Yang penting siap untuk bersedekah, mensupport dakwah dengan hartanya berapapun yang dia miliki. Karena memang ikhwan, harta itu nggak bisa dipisahkan dengan perkembangan dakwah, nggak bisa. Bahkan itu jadi salah satu poin, salah satu di antara poin Allah akan membeli, ya, membeli orang-orang yang beriman dan kemudian Allah akan bayarkan dengan surga. Yang dibeli oleh Allah apa dari orang beriman? Yaitu dua, jiwa dan harta. Ya. Itu nggak bisa dipisahkan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman. Apa yang dibeli Allah dari orang beriman? Jiwa dan harta mereka. Dibayar sama Allah dengan apa? Dengan surga. Ya, jadi harta itu memang bagian dari poin terpenting kita bisa beramal soleh. Ini
eh, kalau istilah harta nggak dibawa mati, yaitu harta yang hanya untuk foya-foya, harta yang disimpan di bank, di brankas. Nah itu harta yang nggak dibawa mati. Ya, kalaupun dibawa juga nggak ada manfaatnya. Karena ada orang yang mati pesan, nanti kalau saya mati, tolong motor saya taruh di samping saya, duit saya, emas saya, tolong ditaruh samping saya. Ya ada. Tapi tentu itu tidak akan ada manfaatnya. Harta yang kita bawa mati adalah harta yang kita keluarkan untuk fi sabilillah, untuk kita sedekahkan, kita infakkan. Ya, karena sekali lagi perkembangan dakwah, kemajuan Islam, tegaknya kalimat la ilaha illallah tidak terpisahkan dengan harta. Wallahi nggak bisa. Ya, jihad butuh harta. Ya, bahkan menegakkan syariat butuh harta. Nggak mungkin tidak. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW, salah satu di antara kelompok yang mendapatkan zakat itu adalah orang-orang kafir. Bahkan orang kafir dapat, orang kafir yang permusuhannya keras dengan Islam. Ya, orang yang sangat benci banget dengan Islam, keras permusuhan Islam. Maka ini dikasih oleh Rasulullah SAW harta dari zakat. Untuk apa? Untuk meluluhkan hatinya. Iya, karena memang fitrah. Harta itu bisa meluluhkan hati seorang. Nah, sehingga apa? Diharapkan permusuhan, kebencian dengan Islam berkurang dengan harta zakat. Yang kedua, orang kafir yang ingin masuk Islam tapi masih kelihatan ragu-ragu. Ya, jadi ada orang kafir sudah kelihatan sih dia ingin masuk Islam tapi belum ada kemantepan. Nah, dikasih sama Rasulullah harta zakat supaya segera untuk masuk Islam dan mantap Islamnya. Ya, pakai harta kan. Dan yang ketiga, orang yang baru masuk Islam yang ini juga masih ragu-ragu, mu'alaf. Baru masuk Islam, apalagi kalau awalnya dari keluarga kaya, akhirnya masuk Islam, keluarganya kaya, bapak ibunya masih kafir, akhirnya diputus kekeluargaannya, rezekinya, nggak dapat warisan. Ya, itu dalam kondisi ekonominya yang sangat minim, sehingga apa? Orang seperti ini memang butuh penguatan keimanan mereka, ya, supaya jangan kembali lagi ke dalam kekufuran. Ya, pakai harta lagi, ya. Maka memang harta itu ya menjadi sarana yang cukup besar andilnya dalam perkembangan kemajuan dakwah Islamiyah. Ya, maka ini juga bisa di sini. Silahkan dikoordinir setiap bulan iuran, nggak harus banyak, kembali kemampuan. Mampunya sebulan 5.000, ya 5.000, sebulan 10.000. Untuk apa? Bisa untuk support, berikan sembako yang nggak mampu, yang kelihatan ada ketertarikan ngaji, istilahnya apa? Pundelap-puntrup gitu. Seperti itu, dikasih santuni supaya lebih mantap. Iya. Dan itu ada nilai jelas, nilai berjihad, nilai berdakwah
bersedekah, ya, dan itu insya Allah tidak akan hilang rugi, enggak akan, wallahi. Maka Allah juga mengatakan, ya alladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, itu kan. Maukah kalian aku tunjukkan perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dan tidak akan pernah merugikan kalian, yaitu jihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta, beriman dan seterusnya, dan yang satunya adalah berjihad dengan harta dan jiwa kalian. Ya. Terus bisa membantu bagi yang mungkin sakit pas sakit. Maka itu salah satu di antara kenapa Masjid Jogokarian itu menjadi masjid yang luar biasa, sangat luar biasa, menjadi acuan bahkan mungkin internasional. Masjid Jogokarian Jogja itu sekarang sudah punya wisma di Kaliurang yang nilainya miliaran. Ya, di takmirnya menginformasikan, alhamdulillah masjid kami Jogokarian sudah bisa membeli penginapan di Kaliurang yang harganya miliaran. 1 miliar atau berapa. Dan itu aset yang luar biasa. Dan itu hasilnya akan kembali untuk kemakmuran masjid, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu mengkonsep masjidnya itu salah satu faktor yang terbesar dengan harta. Ya. Makanya konsep mereka adalah infak sedekah setiap bulan harus 0. Enggak boleh ada sisa. Untuk apa? Satu, kalau kaum muslimin ada yang hutang, pihak masjid menyauri sampai lunas. Itu aku rasa seneng kayak gitu. Pasti seneng loh. Akhirnya punya rasa apa ya? Utang jasa atau apa? Oh, ternyata saya diperhatikan masjid. Oh, ini adalah masjid yang membantu saya. Akhirnya kan secara fitrah dia juga akan berikan perhatian dengan masjid. Yang dua, yang sakit diobati sampai sembuh. Betul itu. Sembuh. Akhirnya kan yang ngefeknya kan tidak hanya orang sakit, keluarganya merasa mendapatkan keringanan yang luar biasa. Masjid lagi. Pemuda-pemuda yang nganggur-nganggur itu dikumpulkan. Yang nggak bisa kuliah. Sampai kalau nggak salah dia dikuliahkan. Sampai selesai. Ya. Karena ternyata ketika saldo 0 dengan kemaslahatan umat itu, kata takmirnya itu, dia merasakan ketika kita mengeluarkan uang untuk umat, kemaslahatan umat supaya masjidnya makmur, itu yang kami rasakan, yang kembali itu lebih banyak daripada yang kami keluarkan. Ya, cuma banyak takmir yang itu khawatir, takut banget, mikirnya engko nek tak toke kabeh, engko nek mendadak terus kok ngendi duwite. Itu yang kemudian menjadi momok, menjadi penghalang. Akhirnya apa? Duit gur mandek di masjid diumumke setiap Jumat. Saldo masjid sekian ratus juta. Manfaatnya apa? Orang yang sedekah juga merasa apa? Orang yang sedekah gimana kalau mendengarkan pengumuman seperti itu? Dia mikir, aduh aku sedekah, duitnya gur numpuk neng kono, nggak ada manfaatnya, belum ada pahalanya. Iya kan? Tapi ketika diumumkan, alhamdulillah saldo kemarin sekian-sekian, terus kita gunakan untuk nyantuni yatim, untuk gini, untuk gitu-gitu. Kita doakan sedekah Bapak Ibu sekalian bermanfaat, mendapatkan pahala dari. Kan seneng. Memang niatnya bersedekah untuk itu. Akhirnya tidak segan-segan. Yus kalau gitu besok tak tambahi mas. Tak tambahi mas. Itu yang terjadi seperti itu. Yang dirasakan takmir. Jadi memang dia itu betul-betul ini duit untuk umat. Harus kembali ke umat untuk makmurkan masjid. Maka sekarang Masya Allah, Masjid Jogokarian luar biasa. Memang prinsipnya itu duit umat kembali ke umat. Memang supaya masjid makmur. Saldonya harus 0, kemaslahatan umat. Betul. Sekarang itu kalau jenengan antum semua sholat di sana, kalau sendal hilang kecil langsung diganti. Motor saja mereka siap ganti kok. Diumumkan jamaah
Bagi yang kehilangan motor ketika sholat di Masjid Jokaryan, silakan lapor ke takmir, akan kami ganti. Apa enggak tenang orang seperti itu? Sholat ke situ nyaman kan? Dan kalau kayak gitu enggak awal, kalau ingin masukkan 10.000 ke kota infak 20.000 enggak awal, wallahi. Dia merasa nyaman, diperhatikan masjid. Sehingga enggak akan merasa segan, sungkan, awal, ogah untuk masukkan. Maka itulah hukum yang memang sunatullah seperti itu. Ketika kita dibaiki orang, kan otomatis secara fitrah manusia kita ingin membalas kebaikan kan? Fitrah itu fitrah, nggak bisa dipungkiri. Bahkan mungkin kebaikan yang kita berikan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Seperti itu. Cuma sekali lagi takmir kita kebanyakan tadi takut. Jujur saja, pernah tak sampaikan seperti itu, masih takut banget. Ini duit umat loh ya. Kenapa ente takut? Justru nanti ini Bapak tahu jadi hadapan Allah apa jawabannya. Kamu bisa ngasih jawaban. Ini percontohan sudah real. Masjid Jokaryan sudah maju luar biasa, sudah punya aset miliaran. Saya beritahu, penginapan di Kaliurang itu, kalau orang punya penginapan di sana itu, insya Allah itu duit terus mengalir. Karena apa? Karena Jogja itu kan kota pelajar, kota mahasiswa, kota pegawai. Itu hampir setiap minggu ada aja acara dari kampus-kampus ke Kaliurang. Dulu kita aja ketika di Mualimin, itu kalau rapat apa gitu di Kaliurang kadang-kadang nyewa Kaliurang berapa kamar, terus nanti rapat di situ sehari 2 hari, berapa ongkosnya. Itu udah duit tok itu. Betul. Ya, itulah. Memang harta itu ya itu luar biasa perannya untuk perkembangan dakwah, cukup besar. Jadi jangan punya pikiran awal lah. Kalau itu harta umat, jangan. Udah kembalikan aja untuk umat. Lillah. Allah nanti akan balas. Allah akan menggerakkan hati mereka untuk hadir ke masjid, hadir untuk dengarkan ceramah, kajian-kajian. Wallahi kalau enggak, ya karena memang sekali lagi ada orang-orang yang tipenya seperti itu, harus ditarik dengan harta. Mungkin awalnya niatnya karena harta, tapi insya Allah lama-kelamaan dia akan mulai menumbuhkan keikhlasan mereka. Karena itulah yang memang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang kedua, dia sampai Rasulullah perintahkan kepada mereka ya agar mereka siap bersedekah dalam segala kondisi, ya, kondisi lapang maupun kondisi sempit. Ya, monggo antum semua bisa mempraktikkan, bisa memplanningkan ya program untuk bisa bersedekah, mengembangkan dakwah Islamiyah. Poin yang ketiga, untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Ya jelas, agar para pengikut baiat untuk berusaha semampunya yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya meskipun di tataran keluarga, ya misalkan seorang suami ya, punya kewajiban untuk mengajak kebaikan istrinya, anak-anaknya, ya supaya menjadi tabiat, ya tabiat oleh para sahabat di Madinah. Jangan kalian abaikan sifat ini. Mulailah amar ma'ruf nahi munkar, mulai dari keluarga, masyarakat, ya, dan tentu ya lebih luas lagi, semakin luas. Karena apalagi zaman kita sekarang ini, ya, alhamdulillah kalau kita sudah ngaji, mungkin kita sudah paham betapa banyak orang tua yang sekarang cuek dengan anak-anaknya. Wallahi banyak sekali. Tapi kadang juga judek wong tua saiki, gitu.
dia anak sekolah nang SMP, jaluke iki iku, ya dalam kondisi orang tua juga nggak mampu. Ya, akhirnya wis banyak yang nyerah, banyak anak yang lawan orang tua, banyak sekali, wallahi. Karena ya mengikuti tren toh. Sampai kemarin saya lihat di daerah Sumatera ini, di mana ibunya itu diseret sama anaknya yang masih SMP, diseret betul, masukkan ke sungai. Karena apa? Karena anaknya minta motor untuk sekolah, nggak dikasih. Ya, karena orang tua yang juga nggak mampu, tuh, dulu diseret, kali aku bilang. Terus di Wonosari, kalau ini ketemu sendiri saya, nggak tahu sudah tak ceritain belum. Saya pulang dari Bogor satu kursi, jadi kakak beradik gitu, kerja di Jakarta, kerja di Jakarta ya sebenarnya juga hanya tukang bangunan, tapi di Jakarta. Pas kebetulan kakaknya itu sebangku sekursi dengan saya. Nah, adiknya ini dua-duanya sudah suami istri, sudah berkeluarga. Anak adiknya itu yang itu agak riwil gitu, tamat SMP. Hingga ceritanya dia bilang, "Mas, itu cerita-cerita panjang. Ini sebenarnya saya itu pulang karena ngantar adik saya ini, Mas. Dan kenapa, Pak? Anaknya itu kecelakaan. Nggak lama, itu kecelakaan malam minggu, jam setengah 12 kalau nggak salah, di Wonosari sana. Masuk rumah sakit, kemudian tidak lama itu meninggal. Cuma bapaknya ini nggak belum diberitahu gitu loh. Sebab khawatir nanti kalau diberitahu meninggal, tambah bisa jadi mentalnya nggak kuat. Pokoknya diberitahu anaknya kecelakaan masih di rumah sakit. Gitu, terus cerita, niku anak nggih radi, wah, saiki bocah sakniki repot nggih Mas. Lah pripun to? Lah niku anak itu bar SMP delalah kanca-kancane iku duwe motor gede niku lho Mas. Kayak CBR itu loh, motor CBR itu motor balap itu loh. Anaknya minta itu, padahal di rumah sudah ada Vixen, sudah ada Vario. Itu masih minta yang motor besar itu. CBR kan motor besar, motor balap itu loh. Itu kan mahal, ada yang 25 juta, bahkan ada yang 300 juta, tergantung seri dan tahunnya. Di Semaya ini serah gelem tenan Mas. Pokoknya nak ratu, pokoknya aku ora sekolah. Kayak judek ya. Itu cerita sama gitu. Akhirnya Yesus bapaknya terpaksa celeng-celengannya dibuka kabeh, akhirnya dibelikan motor yang diinginkan. Qadarullah malam minggu keluar dengan teman-temannya yang sama-sama punya motor kayak gitu. Ya qadarullah, terjadilah apa yang terjadi, kecelakaan. Akhirnya tadi itu jam 12 ya mungkin seneng-seneng di motor, yang ngebut-ngebutan setengah 12, akhirnya kecelakaan dan masuk rumah sakit 1 jam 2 jam meninggal dunia. Tapi bapaknya belum diberitahu kalau sudah meninggal, pokoknya di rumah sakit gitu aja. Ya, jadi luar biasa anak-anak sekarang itu dengan zaman yang seperti ini. Terus kemarin lagi SMP, ini juga masuk berita TV One. Sekolah SMP di Kerawang, itu BP-nya itu diwawancarai. Pokoknya ada kasus terjadi banyak pelecehan seksual di sekolah tersebut antara siswa dan siswi. Setelah dicek, pihak BP itu menemukan luar biasa. Jadi mereka punya grup WA. Isinya apa? Siswi dan siswa. Ya, grup itu grup waliyadzubillah. Ya, aturannya adalah setiap anggota harus mengeser gambar atau video porno. Itu BP-nya yang beritahu seperti itu.
Ya, sungguh luar biasa. Ya, ya itulah zamannya seperti ini. Maka banyak orang tua yang kadang-kadang bingung, kadang-kadang sampai habis akali bicaranya anakku jadi anak yang soleh, solehah. Ya. Sehingga apa? Kadang-kadang nek tidak punya kemampuan, akhirnya mutung, gitu. Itu banyak. Sakar gemuwarak ngopo wae. Sing penting dikai duit menang. Padahal yang jopo ora menang. Gawe gawe apa saya buat onar di mana-mana gitu kan. Seperti itu. Maka poin yang ketiga ini Allah Rasulullah SAW memerintahkan kepada peserta baiat untuk terus menjaga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dimulai dari lingkungan terkecil, keluarga, ya, ada istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, sehingga ketika keluarga itu sudah terbentuk, ya toh, kalau setiap keluarga menjalankan itu, kira-kira nanti masyarakatnya bagus nggak? Terbentuk masyarakat bagus nggak? Anak yakin bagus, yakin bagus. Ya, karena orang tua setiap keluarga, seorang bapak betul-betul bisa mengendalikan anak istrinya, sehingga nanti terjalin hubungan yang bagus di masyarakat pun juga anak-anak jadi anak-anak yang bagus, gitu, sehingga terjadilah masyarakat yang bagus. Nah, amar ma'ruf itu memang satu poin yang tidak bisa ditinggalkan bagi setiap seorang muslim. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.